Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester yang pertama, yaitu tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Ada dua materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik, setelah kita menyelesaikan pendidikan di suatu pendidikan tertentu, tentu selanjutnya kita ingin mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Salah satunya yaitu kita harus menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Ya, jadi surat lamaran pekerjaan itu termasuk ke dalam jenis surat resmi. Mengapa? Karena ditulis dengan menggunakan bahasa yang resmi. Isinya tentang lamaran pekerjaan untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang kita inginkan. Kemudian, apa sih fungsi surat lamaran pekerjaan itu? Ya, surat lamaran pekerjaan berfungsi yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Jadi bukti tertulis. Yang kedua sebagai media atau alat komunikasi antara pelamar pekerjaan dan yang akan menerima pekerjaan si pelamar. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan itu berfungsi sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Ya. Jadi si penerima pekerjaan nanti akan mempertimbangkan apakah layak diterima atau tidak pelamar itu. Kemudian jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama menurut jenis pembuatannya. Ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Kemudian ada juga surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan antara surat lamaran pekerjaan dengan daftar riwayat hidup. Kemudian berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, ada 4 dasar penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan
iklan dari media cetak. Contohnya dari surat kabar atau majalah. Yang kedua, ada surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan informasi dari media audio. Ya, bisa berupa radio atau televisi. Yang ketiga, ada pula surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan informasi dari orang lain. Jadi ada orang lain yang memberikan informasi kepada kita tentang lowongan pekerjaan, kemudian kita membuat. Kemudian yang keempat, ada pula surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan inisiatif kita sendiri. Jadi tidak ada iklan, tidak ada informasi dari media audio, tidak ada informasi dari orang lain. Nah, yang ini yaitu berdasarkan inisiatif kita sendiri. Ya. Kemudian apa sih isi dan bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan? Ya. Sesuai dengan pengertian ya, bahwa isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Intinya berisi tentang permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Di sana ada identitas ya, si pelamar, kemudian pendidikannya, ya, alamatnya, gimana dan lain sebagainya. Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana sih sistematika surat lamaran pekerjaan? Ya. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama di sana ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya. Jadi tempatnya di mana, kemudian kapan dibuatnya surat tersebut. Ya. Yang kedua, lampiran dan hal surat. Ya. Di dalam surat lamaran pekerjaan di sana dicantumkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian ditulis oleh kita dalam lampiran ada berapa lembar, ada berapa set. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, nama dan alamat surat yang dituju. Nah, di dalam nama dan alamat surat yang dituju, ya, kita nanti tuliskan ya, tempat pekerjaan di mana yang akan kita dituju. Ya. Contohnya di suatu sekolah, di suatu lembaga, di suatu instansi. Alamatnya di mana? Ya. Kemudian ya, ada salam pembuka. Ya. Biasanya yang sering digunakan dalam salam pembuka yaitu dengan hormat. Kemudian sistematika yang lain yaitu yang kelima, ada alinea pembuka. Ya. Kemudian ada isi surat. Ya. Selanjutnya yang ketujuh, bagian penutup surat. Ya. Dan yang terakhir, salam penutup, kemudian diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang si pelamar. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi
mengenai pengertian. Kemudian yang kedua mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.